Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film keluaran A24? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan kembali membahas film terbaru dari A24 berjudul Death of Unicorn 2025. Bercerita tentang insiden tidak terduga di mana seorang ayah dan anak tiba-tiba menabrak seekor unicorn. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan perjalanan dinas seorang pria berkacamata bernama Elliot Enman bersama putrinya yang jerawatan bernama Riley Lesti Wednesday, di mana Elliot berencana mengunjungi bosnya yang tinggal di rumah mewah pinggiran hutan Kanada. Di tengah sejuknya udara pegunungan, Elliot yang mengidap alergi serbuk bunga meminta putrinya untuk menutup kaca mobil. My God! Akibat bergelut dengan ingus, Elliot pun tidak sengaja menabrak sesuatu. Kemudian sambil membawa kunci roda, Elliot bergegas mengecek apa yang telah mereka tabrak. Bagaikan di negeri dongeng, betapa syoknya mereka saat mengetahui apa yang mereka tabrak merupakan sosok hewan mitologi bernama unicorn. Di tengah rasa tak percaya, Riley yang melihat hewan ini sekarat tiba-tiba mendapati sebuah keajaiban. Eta si goblay. Sontak Riley pun syok saat ayahnya malah menghabisinya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Namun tanpa diduga, Elliot dan Riley rupanya malah membawa bangkai unicorn di dalam mobilnya. Sesaat kemudian, kedatangan mereka disambut seorang pria yang sering muncul dalam meme bernama Sheva Narnia. Hingga setelah sedikit bercengkrama, si ibu yang bernama Belinda langsung mengajak Elliot untuk menemui suaminya. Oh, here he is. Keep you waiting, Odell. These things happen. Sesaat kemudian, Elliot pun meminta maaf atas keterlambatannya. Terlebih di tengah perjalanan, ia dan Riley sempat mengalami insiden yang tak terduga. Mendengar hal itu, dengan nafas bengeknya, bos Odell yang mengalami kanker paru berusaha memaklumi hal tersebut. Namun di tengah obrolan, Riley yang syok kembali teringat pada insiden mengerikan yang baru ia alami. Yeah, sorry. Just Melihat Riley yang melongo, Odell dan Belinda menyarankannya untuk beristirahat. Hingga sesaat kemudian, Belinda pun heran saat melihat cairan ungu di wajah Riley. Mendengar hal itu, ia yang panik meminta izin pergi ke WC. Sontak Riley pun terkesima saat jerawat batu menahun yang ia derita seketika sembuh setelah terciprati darah unicorn. Sungguh amazing, jerawatnya benar-benar hilang secara ajaib, sesimpel menghapus upil yang menempel di wajah. Tak hanya itu, keajaiban pun terjadi pada Elliot, di mana ia yang sedang membaca surat permohonan naik jabatan langsung heran saat menyadari penglihatannya yang tiba-tiba membaik, padahal selama belasan tahun matanya minus 12. Lantas dalam permohonannya, Elliot yang bekerja di lab keluarga Odell mengungkapkan, jika permohonannya ini disetujui, ia dan timnya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari obat kanker yang Odell butuhkan. Sementara di kamar mandi, Riley yang sempat melakukan kontak dengan unicorn mulai merasakan sesuatu.
Tanpa diduga dengan kemampuan ajaibnya, tiba-tiba saja bangkai unicorn itu kembali hidup. Beberapa saat kemudian, Riley yang merasakan kebangkitan si unicorn langsung mengajak ayahnya untuk segera pergi. We have to go deal with our baggage now. Look, it's dead. It's dead. And we never have to talk about it ever again. Tak ingin spesies yang ia bawa ketahuan, Elliot pun meminta izin untuk pulang lebih awal dengan alasan putrinya sedang kecepirit. Namun rencananya gagal saat kegaduhan di mobil Elliot malah diketahui oleh Sheva. Sontak keluarga Odell pun terkesima saat melihat hewan mitologi yang Elliot bawa di dalam mobilnya. Tapi tiba-tiba, lah, Ichi si bodyguard Soiyeh malah ngeheadshot hewan ini tanpa perintah. Sesaat kemudian mereka akhirnya mengatakan yang sejujurnya jika hewan ini adalah unicorn, sejenis hewan mitologi dari negeri dongeng. Lantas Riley mengatakan keajaiban yang ia alami, di mana darah unicorn yang menyiprat di wajahnya telah membuat jerawatnya sembuh secara instan. Begitupun Elliot, seketika mata minusnya menjadi sembuh dan normal setelah terkena darah unicorn. Menyadari efek penyembuhan ajaib yang unicorn miliki, Odell berniat melakukan eksperimen pada jasad unicorn ini. Terlebih ia yakin jika darah unicorn bisa menyembuhkan penyakitnya. Di malam harinya, Elliot pun mendatangi kamar Riley untuk menanyakan apa yang Riley alami saat menyentuh tanduk unicorn. Terlebih saat Riley menyentuhnya, tiba-tiba saja ia mengalami kejang bak orang ayan. Akan tetapi, Riley mengungkapkan jika saat menyentuh tanduk unicorn, dirinya merasa terseret ke dimensi lain, di mana ia merasa terhubung dengan kekuatan unicorn yang sangat powerful. Tak cuma itu, Riley yang mempunyai firasat buruk meminta ayahnya untuk menghentikan rencana bos Odell. Akan tetapi, Elliot yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengikuti perintah Odell. Riddles. I love you. Sesaat kemudian, melihat gambar unicorn di sebuah permadani antik, Riley yang penasaran berusaha mencari informasi. Di tengah pencarian, ia pun menemukan video penjelasan tentang permadani unicorn, di mana pada abad pertengahan, orang-orang zaman dulu berlomba-lomba untuk menjinakkan makhluk ini karena khasiat penyembuhan darah unicorn yang ajaib. Hingga pada suatu masa, unicorn yang liar pun tunduk pada seorang gadis yang berhati tulus. Namun sialnya, kepercayaan yang unicorn berikan tiba-tiba saja dihianati oleh si gadis, di mana unicorn itu malah dikurung di dalam kerajaan. Hingga pada suatu ketika, kerajaan itu pun mendapat penyerangan brutal dari kawanan unicorn yang menuntut balas. Namun untungnya serangan itu berakhir setelah pihak kerajaan melepaskan unicorn yang telah mereka tawan. Dan menurut cenah, permadani itu dibuat sebagai pesan peringatan agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saat malam semakin larut, Riley tiba-tiba saja mengalami mimpi buruk. Baru saja terbangun dari mimpi buruk, Riley yang belum sempat mengumpulkan nyawa langsung dibawa oleh perawat bersetelan APD untuk menjalankan pemeriksaan. Even with our limited genomic testing capabilities, begun analysis of the blood samples. See, somehow Setelah melakukan penelitian pada bangkai unicorn, Dr. Song yang melakukan presentasi mengatakan jika ia dan asistennya yang bernama Nita Paget telah menemukan sel ajaib yang berasal dari tanduk unicorn, di mana hal itu berpotensi menjadi obat penyembuh segala penyakit. Mendengar hal itu, Odell yang tak sabar meminta mereka untuk segera membuatkan obat untuknya. Hingga setelah berhasil diekstrak, Nita langsung menyuntikkan obat tersebut ke dalam cairan infus. Singkat cerita, Nita yang melanjutkan penelitian seketika heran saat mendapat sinyal elektromagnetik dari tanduk unicorn.
Sementara di sisi lain, dengan kondisi yang masih lemah, Odell berterima kasih pada Elliot yang telah membawakan keajaiban untuknya. Terlebih ia optimis akan bisa sembuh dari kanker yang ia derita. Dad? Di keesokan harinya, sontak semua orang terperangah saat melihat Odell keluar dengan kondisi sehat walafiat. Di tengah rasa tak percaya, mereka pun bergegas memanggil Dr. Song untuk melakukan pemeriksaan. Singkat waktu dari hasil pemeriksaan lab, Dr. Song menyatakan jika Odell benar-benar sembuh dari kankernya. Tak cuma itu, Dr. Song pun yakin selain kanker, ekstrak bubuk tanduk unicorn mampu mengobati kadas kurap dan penyakit lainnya. Sontak Odell pun seakan tak percaya jika eksperimennya telah menciptakan obat ajaib. Mendengar pernyataan tersebut, Odell pun menyadari jika obat ajaib ini bisa menjadi ladang cuan. Meski tidak secuan koruptor, Odell meminta Dr. Song dan timnya untuk mempersiapkan produksi massal ekstrak tanduk unicorn. Singkat waktu, saat Odell dan keluarganya sedang asyik mempersiapkan bisnis obat, di saat itu pula Riley datang sambil membawa gambar permadani unicorn yang telah ia cetak, di mana Riley yang tidak ingin hal buruk terjadi memperingatkan Odell dan keluarganya untuk mengurungkan rencananya, di mana ia yakin jika induk unicorn yang sempat ia lihat di dalam mimpi tidak akan tinggal diam dan akan datang mencari keberadaan anaknya. Akan tetapi, Elliot malah meminta Odell dan keluarganya untuk tidak menanggapi dongeng yang putrinya katakan. Beberapa saat kemudian, Dr. Song bergegas membawa jasad unicorn ini menuju lab khusus untuk memproduksi obat segala penyakit. Dan benar saja, keanehan pun mulai terjadi. Lantas, Nita pun panik saat alatnya mendeteksi sinyal elektromagnetik yang mendekat. Sementara di lorong, Elliot yang heran berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba, my God! Sontak mereka pun syok parah saat melihat Dr. Song tewas mules tercucuk tanduk unicorn. Rupanya, sinyal elektromagnetik ini merupakan upaya unicorn untuk berkomunikasi dengan kawanannya. Let's go! Out of your way. Di tengah kepanikan, Elliot yang khawatir meminta Riley untuk bersembunyi di dalam mobil. Betapa syoknya Riley saat melihat deden bucat diinjak unicorn. Di saat itu pula, Elliot berusaha mengendap-endap untuk mengalihkan perhatian. On 3, run inside, okay? 3, go! Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja induk unicorn menjadi jinak di hadapan Riley Lesti. Okay, are you alright? You alright? Are you hurt? I'm fine. Namun gobloynya, orang-orang yang menembak membuat indukan ini kabur ke hutan. Singkat waktu, setelah peringatannya tidak digubris, Riley pun cekcok dengan si ayah yang tidak mempercayai perkataannya. Di saat itu pula, Odell yang sempat melihat unicorn tunduk pada Riley langsung menanyakan apa yang terjadi. Lantas Riley berkata, jika setelah dirinya menyentuh tanduk unicorn dan melihat dimensi aneh, Riley merasa jika dirinya terhubung dengan unicorn. Setelah menjelaskan hal tersebut, Riley meminta Odell dan timnya untuk mengurungkan rencananya.
Tapi jelas saja, Odell tidak menggubris hal tersebut dan berencana melakukan perburuan untuk menambah stok obat ajaib agar semakin banyak. Not unlike this model. But seems like old Griff. Save the excuses. It's not an excuse. Sesaat kemudian, sebelum melakukan perburuan, Odell berkata jika dengan kondisi tubuhnya saat ini, dirinya yakin akan mampu menangkap unicorn. Kemudian, Riley yang khawatir berusaha membujuk si ayah agar tidak ikut dalam perburuan. Tapi di saat itu pula, Elliot yang tergiur oleh hadiah yang Odell tawarkan meminta Riley untuk mengerti. Terlebih biaya hidup yang semakin tinggi dan pajak negara yang semakin gak ngotak membuatnya harus melakukan hal ini. Misguided, but at least she's got... Singkat waktu ketika Odell dan yang lain melakukan perburuan, Sheva meminta Nita untuk segera melanjutkan proses pembuatan obat. Bersamaan dengan hal itu, Odell dan timnya pun semeringah saat berhasil menemukan keberadaan induk unicorn. Dan sepertinya, apa yang terjadi pada anak unicorn terhubung pada si indukan. What do the arrows mean? Sontak mereka pun kaget saat induk unicorn ini datang bersama kawanannya. Di tengah kepanikan, si licik Odell yang berusaha kabur menjadikan Elliot dan pengawalnya sebagai tumbal. Dirasa sulit menghadapi unicorn, Elliot yang panik langsung ngabret kabur menyusul Odell. Di tengah keadaan genting, Odell yang terpojok berusaha menjinakkan induk unicorn seperti yang Riley lakukan. harmless. Just a little. Be the horn. Excuse me, pardon me, thank you. Mamam, akhirnya Odell yang serakah dan tidak bersyukur pun modar tersedak tanduk unicorn. Di tengah kepanikan, Elliot berusaha menelpon bantuan tim damkar yang dirasa akan gercep. Namun suenya, belum sempat hal itu dilakukan, listrik dan sinyal HP mengalami gangguan elektromagnetik. Menyadari tidak ada cara lain, Riley mengajak semua orang untuk menyerahkan bangkai anak unicorn dan mengakhiri kekacauan ini. Dirasa masuk akal, mereka pun setuju untuk melakukannya. Namun sebelum rencana dilakukan, Sheva meminta Griff untuk membuka gerbang secara manual. Sementara Nita ditunjuk sebagai orang yang akan menyerahkan bangkai unicorn pada induknya. Meskipun takut setengah mati, namun Nita tidak bisa menolak perintah atasannya. It's the same thing, you know? Right. All I'm saying is... Dirasa persiapan telah matang, mereka pun mulai beraksi. We'll drive down and get you as soon as the gates open. Greatest chance of success. Which card do we take? Oh my... Ridley, come on! Hey! Wait! Where's Shepard? Wait! Shepard! Namun saat Belinda kembali ke rumah untuk menyusul Sheva, Elliot tiba-tiba terpikirkan sesuatu saat melihat wadah penyimpanan tanduk unicorn. Sementara itu, Nita pun semakin panik saat ia dihampiri oleh kawanan unicorn. Akan tetapi, induk unicorn sepertinya murka saat melihat bangkai anaknya yang tewas dengan tanduk yang hilang. Di tengah kepanikan, Nita pun heran saat induk unicorn tiba-tiba hilang. Dirasa sudah aman, ia pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba... Oh my god! Malang sekali, Nita Pajet Singh pun harus tewas mengenaskan setelah dijadikan lomba tarik tambang. Di tengah kengerian yang terjadi, Griff yang panik langsung ngabret kabur. Beberapa saat kemudian, mereka yang terjebak di dalam rumah pun panik saat melihat unicorn melakukan pengintaian.
Di tengah persembunyian, Elliot berniat memastikan keadaan luar. Di tengah keadaan genting, Sheva berusaha mengalihkan perhatian unicorn untuk mengambil wadah tanduk. Lah kok hilang? Sontak mereka pun syok parah saat mengetahui tanduknya tiba-tiba menghilang. Sementara di kamar, rupanya tanduk itu sudah diamankan oleh Elliot karena ia tahu keluarga Sheva tidak akan menyerahkannya pada si induk unicorn. Dan kini, dirinya akan berusaha mencari momen yang tepat untuk memberikan tanduk ini pada si indukan. Melihat ayahnya sudah berubah, Riley pun langsung memeluk ayahnya. Di sisi lain, sambil membawa busur panah, Sheva dan Belinda terlihat mengendap-endap untuk kabur. Naas sekali, Belinda si konglomerat pun modar diacak-acak unicorn. Sementara di kamar, seketika Elliot dan Riley pun panik saat melihat unicorn yang berusaha menerobos masuk ke dalam kamar. I love you. I didn't let you take that many lessons with this thing. Namun di tengah pelarian, Sheva yang berambisi untuk kembali mendapat tanduk unicorn terlihat menggiring Riley untuk memancing si induk unicorn. This is my destiny. Namun rupanya berkat kemurnian hati Riley, si induk unicorn yang liar pun tunduk di hadapannya. Melihat hal itu, Sheva langsung memanfaatkan situasi. Please, just let me go. Shut up. Bersamaan dengan hal itu, tanpa diduga Elliot pun berhasil menjinakkan si induk unicorn dengan tanduk yang ia bawa. Di saat itu pula, Sheva langsung menodongkan panah dan mengancam akan segera menghabisi Riley. Melihat hal itu, induk unicorn yang tidak ingin Riley terluka langsung menyerahkan diri untuk menyelamatkan Riley. Lantas setelah Sheva mengikat kedua induk unicorn, Elliot berusaha melakukan sesuatu. Sontak Riley pun panik saat melihat ayahnya mengalami pendarahan yang parah. Dan saat Elliot sekarat, di saat itu pula, Sheva yang ripuh tetap berambisi untuk melancarkan rencananya. Akhirnya, Sheva si anak serakah pun modar disepak. Bersamaan dengan hal itu, tangis Riley pun pecah saat mendapati ayahnya tewas kehabisan darah. Namun di tengah kesedihan, induk unicorn terlihat akan melakukan sesuatu pada jasad Elliot dan juga bangkai anaknya. Sungguh ajaib, anak unicorn dan juga Elliot pun kembali bangkit dari kematian. Bersamaan dengan hal itu, kedua induk unicorn berubah menjadi putih bersih setelah kemarahannya mereda.
Go just this way. Namun di tengah kebahagiaan, Elliot dan Riley pun panik saat melihat Grip datang bersama petugas. Dan suenya, mereka malah terindikasi menjadi pelaku dari semua kekacauan ini. Real bloodbath up the Leopold Ranch, Chief. Singkat waktu di tengah perjalanan menuju polsek, Elliot berusaha menenangkan Riley dengan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, mereka pun terkesima saat melihat kedatangan gerombolan unicorn yang sepertinya memberikan kode pada mereka untuk bersiap. Rupanya, para unicorn yang ingin membalas budi akhirnya menyelamatkan Elliot dan juga Riley. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Film yang cukup menarik, bukan? Tidak ada yang perlu dijelaskan karena sudah jelas. Intinya, keserakahan keluarga Odell menjadi sumber malapetaka setelah kesembuhan yang ia dapatkan malah membuatnya terobsesi untuk meraup cuan. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Death of a Unicorn 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.